Kira-kira saya lagi menghitung apa ya? Tapi saya punya acara istimewa nih saat ini. Ikutin terus ya. Selamat pagi semua. Nah, sahabat Dunia Indra, hari ini istimewa banget karena saya berada di SMK Negeri 6 Bandar Lampung, di mana hari ini saya mau berbagi dengan pelajar SMK Negeri 6 tentang kemampuan berkomunikasi dan juga public speaking. Ikutin kelas saya ya. Yap, akhirnya bisa berbagi kembali dengan para pelajar SMK Negeri 6 untuk materi Communication and Public Speaking Skill. Saya tertarik sekali datang hari ini karena pertama, jurusan ini adalah kalian itu anak-anak SMK, bener ya? SMK itu apa sih? Sekolah menengah kejuruan yang kadang dianggap oleh anak-anak SMA sebagai sekolah second grade atau third grade. Ada yang bilang ini, ada yang sering melakukan anggapan bahwa yang masuk SMK itu adalah anak-anak yang nggak diterima di SMA, itu ngomongnya. Padahal sebenarnya itu salah, itu anggapan yang salah. Kenapa saya tertarik? Karena saya juga lulusan SMK. Baik, sebagai informasi bahwa materi komunikasi dan juga public speaking yang saya sampaikan kepada para pelajar SMK Negeri 6 Bandar Lampung memang berdasarkan pengalaman yang saya dapat dan sedikit ramuan dari beberapa materi yang pernah saya temui di kelas dan acara-acara serupa. Jadi bisa disampaikan bahwa semua yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan juga pembelajaran yang pernah saya dapatkan. Kalau misalnya disimak nih materi-materi yang saya sampaikan, semuanya begitu aplikatif dan sebenarnya mudah dipahami. Beruntungnya nih, anak-anak SMK Negeri 6 adalah mereka yang berasal dari jurusan usaha perjalanan wisata. Nah, menarik sekali kan? Karena memang jurusan ini tuh langka sekali dan belum tentu semua sekolah memiliki keterikatan atau ketertarikan untuk melakukan pengembangan secara spesifik mengenai urusan perjalanan wisata. Kemampuan berkomunikasi. Kenapa sih kita mesti memiliki kemampuan komunikasi? Dalam sebuah teorinya, prosesnya itu ada sender, ada message-nya, ada receiver. Ini baku. Lalu yang terakhir ada feedback. Jadi kalau di ruangan ini sendernya siapa? Oke, saya. Message-nya apa? Materi. Receiver-nya kalian semua. Feedback-nya apa? Sip. Kamu pinter loh. Apa yang lain gak ada yang mau ngomong sih? Apa cuma dia ngomong? Ya? Tenang, nanti yang gak mau ngomong akan pasti saya suruh ngomong semua. Kita nanti ada latihan di sini. Ini adalah sebuah definisi dari komunikasi. Tapi yang penting nih, komunikasi itu adalah saling memahami dan dipahami. Ada passion. Misalnya gini, selamat pagi semua, apa kabar? Kalian semangat ya hari ini? Kira-kira orang yang dengar semangat gak? Nah, persuasif itu dibangun dari kemampuan kalian membangun diri sendiri dulu. Jadi itu, karena nanti kalau kemampuan komunikasi yang persuasif itu untuk mempengaruhi orang. Misalnya gini, ayo dong ikut gua, emang loh, ya. Kira-kira orang mau nggak kalau kayak gitu? Ya nggak mau lah. Yang ngajak aja lemes, mana mungkin akan seru kalau yang ngajak lemes. Ya kan beda kalau yuk seru di sana. Kemarin gua udah kesana loh, sekarang gua mau ngajak lo, yuk. Kan beda gitu. Jadi public speaking itu harus dilatih terus menerus. Nggak bisa cuma teori aja. Ya. Kenapa public speaking itu penting? Karena yang pertama dia win the crowd. Para kalian soal usaha perjalanan wisata. Dalam perjalanan wisata yang sering saya anut itu ada 4 ini.
soal sadar wisata, sabta pesona, hospitality, sama services. Di kita, di Lampung, ini banyak banget hal yang bagus. Banyak banget. Teman saya di Jakarta itu hampir setiap bulan selalu datang ke sini untuk eksplor Lampung. Dan dia itu selalu mengagumi. Cuman masalahnya itu, kita di beberapa tempat warganya belum welcoming, keramah tamahan di beberapa lokasi memang belum. Kadang-kadang kita kalau melihat tamu, ya itu body language yang ngeganggu banget. Apa salahnya sih? Selamat datang Pak. Senyum kan? Apa susahnya gitu? Tapi memang ada beberapa orang yang mukanya cetakannya emang susah senyum ya. Iya, sama dengan cetakan mata orang gitu. Ada yang memang cetakannya udah gitu. Ya, bukan berarti dia marah, tapi memang bola matanya gitu. Oke, ini untuk kalian yang sadar usaha perjalanan wisata. Dalam kemampuan komunikasi, saya mau titipkan ini juga. Lupakan batasan soal penampilan. Ingat, kesuksesan itu tidak ada hubungannya sama penampilan, kecuali kalau kalian mau jadi model. Lalu gini, you are what you think. Kamu itu adalah apa yang kamu pikir. Saya anak kampung loh. Kalian masih mending tinggal di sini yang daerahnya ada di dalam peta. Daerah kelahiran saya nggak ada di dalam peta. Sampai sering dibayarin sama pemerintah. Dikasih uang saku, dibayarin, semuanya fasilitas bagus. Bisa keliling ke beberapa spot wisata di luar negeri. Cuma modal apa? Modal saya berani aja ngomong di depan banyak orang. Modal MC. Bawain acara, mengenalin potensi Lampung di luar negeri sana. Padahal saya bodoh matematika. Berarti orang yang bodoh matematika seperti saya pun punya kesempatan sukses kan? Artinya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang orang-orang dapatkan juga berlaku buat anak kampung seperti saya kan? Nah, kalau kalian tinggalnya di Bandar Lampung, lahir di Bandar Lampung, berarti kalian jauh lebih bisa sukses dong dibanding saya. Benar nggak? Benar kan? Benar dong, harus percaya dirinya harus gitu. You are what you think. Jadi kalian itu adalah apa yang kalian pikirkan. Kalau kalian berpikir kalian bahagia, kalian akan bahagia. Sekali lagi, saya bilang tadi bahwa kemampuan bicara itu dipengaruhi juga dari hal-hal yang baik. Termasuk kalian gak akan bisa ngomong di depan banyak orang kalau kalian gak pernah baca buku. Kalau gak percaya, saya tantangin siapapun di antara kalian semua nih, baca buku, baca satu bab aja. Terus secara otomatis satu bab itu akan nempel di kepala kalian. Ketika nanti kalian mau ngomong di depan banyak orang, itu susunan kata-kata dalam satu bab yang kemarin dibaca itu pasti akan mudah keluarnya. Apalagi kalau misalnya bukunya itu ada hubungannya relate dengan kegiatan atau bidang yang kalian tekuni. Misalnya kalian baca buku tentang kepariwisataan. Nanti kalau kalian ketemu dengan wisatawan, ketemu dengan orang luar dari Bandar Lampung atau luar provinsi Lampung, misalnya mau bertanya, Mbak, kalau saya punya waktu 1 hari, saya kesini di Bandar Lampung ngapain ya yang enaknya? Terus kalian gini-gini, ngomong apa ya? Mesti mulai dari mana ya? Atau bilang ini, ya itu aja kan, ya terserah Mbak aja, gimana mau enaknya? Ya jangan gitu kan? Yang juga tak pernah terlepas dari setiap saya menyampaikan materi adalah melakukan praktek langsung. Karena ini adalah kelompok, maka saya melakukan coaching per kelompok dengan menganalisa dan mengevaluasi seluruh kemampuan berkomunikasi serta public speaking setiap personal di dalam kelompok. Menarik sekali karena setiap personal memiliki kemampuan berkomunikasi yang beragam dan tentu saja mereka memang perlu berlatih secara langsung seperti ini. Menjadi bagian dari praktek kelompok di dalam kelas, saya menerapkan mereka untuk membuat itinerary sebuah perjalanan wisata selama 1 hari. Tetapi yang menjadi utama adalah bukan soal itinerary-nya, tetapi kemampuan mereka mempresentasikan itinerary yang mereka buat secara kelompok.
Jadi setiap personal akan terlihat sekali kemampuan komunikasi mereka, sekaligus bagaimana mereka menghandle pada saat mereka tampil di depan rekan-rekan mereka sendiri. Belum mulai udah minta maaf. Mulai aja dulu aja gue dapetnya. Kalau nanti salah baru kamu minta maaf. Selamat pagi, bapak ibu, pada saat ini kita di mana? Semuanya sudah pada makan pagi semua. Untuk mengakhiri. Usai seluruh kelompok melakukan presentasi, saya memberikan sedikit evaluasi terkhusus terhadap kemampuan berkomunikasi dan juga kepercayaan diri mereka ketika menyampaikan sebuah presentasi di depan ruangan. Tadi ada yang gugup, kenapa bisa gugup? Kalian, kenapa bisa gugup tadi ngomong? Kamu baru berhadapan dengan saya kan? Gimana kalau tamunya beneran? Ada yang udah pernah coba? Pernah? Gimana rasanya? Ya kan? Belum lagi kalau menghadapi komplain, kamunya nggak suka, kamunya kesel. Belum lagi menghadapi macet, panas, ya kan? Antrian. Ini baru di depan saya loh presentasinya. Malah tadi ada yang cari aman, nggak mau ngomong. Kamu ya, nggak mau ngomong. Nanti ada yang cek lagi. Ya kan? Sebenarnya bukan soal susunan itinerary-nya yang mau saya lihat, tapi keberanian kalian bicaranya. Karena kita ada di materi public speaking, komunikasi. Ya, sama satu lagi, kalau menyusun itinerary harusnya merunut. Jangan habis dari Museum Lampung terus ke Teluk, habis Teluk ke Puncak Mas, itu jauh. Habis dari Venesia ke Teluk melihat Monumen Krakatau, terus ke Tropo Kota, itu jauh-jauh. Kalau buat runutan acara kegiatan harus runut. Kalau ke Raja Basa semua. Jangan habis dari Raja Basa ke Teluk Betung, habis Teluk Betung ke Kemiling. Aduh, bayangin nggak itu macetnya? Terus rutenya jadi aneh, tamu kalian akan marah gitu. Dari Venesia ke Lembah Hijau, mandi-mandi, habis itu ke Teluk, habis ke Teluk ke Raja Basa, habis ke Raja Basa ke Puncak Mas. Apa maksudnya itu rutenya? Venesia, Raja Basa, habis itu di Raja Basa, makan siangnya jangan ke Teluk, makan siangnya di Kedaton di Wai Halim, atau dekat PQ. Dari PQ baru ke Kemiling ke atas. Di Kemiling juga ada kok tempat makan yang enak. Di Wai Halim juga ada. Ada rumah makan Cikwo Resto yang ciri khas. Bukit Mas menurut saya bukan makanan khas ya, makanan nasional itu. Macam ayam geprek, ayam goreng, ayam bakar itu makanan nasional. Di provinsi manapun ada. Nah, jadi kalau buat runutan, kalau buat susunan perjalanan harus runut. Sama satu lagi, tahu nggak kenapa kalian gugup ngomong di depan? Padahal udah diskusi ya sama teman, tapi masih. Padahal udah diskusi kan? Udah saya kasih waktu 10 menit, seharusnya kalian udah bagi-bagi kan? Siapa ngomong apa, siapa bagian yang mana gitu. Udah jelas kan? Kenapa pas bagian ke depan nanya-nanya lagi sama teman kiri dan kanan? Kenapa coba? Cuma di sekolah, benar kan? Ya. Di rumah saya tidak pernah baca buku. Nih ya, saya tahu persis setiap tahun ngurusin Muli Pekanai. Orang yang baca buku sama orang yang tidak pernah baca buku itu cara ngomongnya beda. Bukan buku pelajaran ya, buku di rumah pelajaran, misalnya baca novel Dewi Lestari, baca novel Andrea Hirata, baca novel Kira Basuki, N. Hadimi, Senobumira Adidharma, apapun bentuknya. Kalian baca artikel-artikel, geografi, sejarah,
Orang yang rajin baca buku dengan yang tidak pernah baca buku sama sekali itu ketahuan. Bahkan tadi dari sekian kalian banyak ini, saya jadi tahu mana yang kemampuan ngomongnya bagus karena dari pengalaman, karena sering ketemu banyak orang, mana yang memang nggak pernah ngomong sama sekali kecuali kepepet. Ya, terlebih di rumah kalian juga jarang sekali ngobrol sama orang tua pastinya, karena orang tuanya sibuk. Jadi kehidupan kalian itu 24 jam pegang handphone. Yang dilihat handphone kan, yang dibaca pun handphone. Dan saya berani bertaruh yang kalian lihat di handphone itu bukan artikel, tapi sosmed dan game. Stalkingin IG teman, ya kan? Ngeliatin caption, perhatiin siapa yang lihat Instastory, berapa jumlah orang yang lihat Instastory. Mantan gua sudah ngepoin Instastory gue belum? Pasti gitu kan? Pasti, itu udah pasti. Kenapa? Karena cara ngomong kalian tuh seperti tadi, jadi keukur banget. Saya jadi tahu mana yang beneran baca buku, mana yang rajin membaca, sama yang rajin main handphone. Ya, jadi kuncinya kalian harus baca buku sama praktek langsung. Itu penting. Oke, tadi sudah latihan. Ini adalah sosmed kalian, gunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan-kegiatan positif, bukan hanya posting hal-hal yang bersifat foto selfie apa, tapi hal-hal yang bermanfaat. Ingat, kalian masih muda. Satu, pendidikan baik formal maupun informal. Di sekolah sama hari ini dengerin saya atau dengerin orang-orang ceramah, dengerin acara-acara TV, talk show yang bermanfaat semacam Mata Najwa. Jangan dengerin tukul nggak ada ilmunya di situ, yang ada happy. Ya, sementara hidup ini nggak hanya sekedar happy. Kalian belum ketemu hidup yang sesungguhnya karena masih dibiayai oleh orang tua. Nanti kalian akan merasakan jadi orang tua, baru di situ yang beneran hidup, ya. Jadi pendidikan itu penting, experience, pengalaman, banyakin pengalaman, ikut organisasi, karena nanti ikut organisasi itu akan melatih kalian ngomong, melatih kalian ketemu banyak orang, terus melatih kalian bersikap dengan orang-orang baru, orang-orang lain. Lalu achievement itu prestasi. Kalian ikut lomba, ikut kompetisi apapun bentuknya, itu mengasah mental juara, mental pejuang itu diasah dari prestasi. Lalu yang terakhir adalah network, kenalan yang paling dekat adalah guru, kepala sekolah, siapapun di lingkungan sekolah. Itu untuk kalian. Kalau 4 ini kalian investasi, ini lebih mahal ketimbang harta, karena harta bisa habis. Kalau 4 ini nggak akan habis, ya. Sama yang terakhir ini, it's not enough to be yourself, tapi build yourself. Bukan cuma jadi diri sendiri, tapi bangun dirinya. Bangun dengan apa? Dengan banyak baca buku, dengan banyak cari hal-hal yang positif. Oke, ada pertanyaan? Kita selesai. Asik nggak jadi anak SMK? Asik dong. Ya, di sekolah lain nggak ada dapat materi saya begini. Kalau kalian mau ikut kelas-kelas yang saya buat, biasanya saya buat kelas mau belajar benar. Kalau enggak ya tiduran di rumah. Nah, tapi jangan sampai gitu. Jadi harus terus menggali kemampuan diri. Ada pertanyaan? Kalau ada yang bingung, boleh nanti tanya ke Instagram saya juga boleh. Tanya langsung, nanti saya jawab via DM, ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang saya bagi ke kalian semua. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, nanti boleh tanya via DM. Bebas, saya pasti akan jawab. Itu aja, terima kasih buat hari ini sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mencatat ada beberapa personal yang menurut saya bagus. Tadi ngomong di depan, yang lainnya harus belajar lagi, ya. Gugup, nervous, segala macam itu kita yang mengkondisikan. Dan semuanya itu tercipta dari banyak-banyaknya latihan. Semakin banyak belajar, semakin bisa. Allah bisa karena biasa kan, jadi terbiasa.
bisa masak enak karena terbiasa masak kan. Awalnya untuk gagal, nggak enak, nanti lama-lama bisa enak. Begitupun ngomong di depan banyak orang itu dimulai dari gini nih, depan kelas, depan teman-teman, nanti lama-lama bisa bagus. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat guru-guru SMK Negeri 6 yang sudah mengundang saya. Mudah-mudahan ketemu lagi ya, silaturahmi kita nggak putus. Insya Allah nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya sebagai bagian dari tindak lanjut kegiatan hari ini. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya berharap kalian masih muda, masih punya semangat, belajar terus ya, jangan takut, jangan ragu, jangan nggak pede, jangan malu-malu, harus berani. Oke, anak Indonesia itu harus berani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita ketemu sama teman-teman SMK Negeri 6 di kelas, ini ada guru-gurunya nih di sini nih. Nah, ini bertiga adalah pencetus penggiat dari kegiatan guru tamu ya? Iya betul. Nah, Kelas inspirasi tepatnya Pak Indra. Kelas inspirasi guru tamu. Kenapa alasan membuat kelas seperti ini? Jadi begini, kami ingin memanggil guru tamu datang ke UPW adalah supaya siswa kami juga melihat sesuatu hal yang mungkin selama ini belum pernah terpikirkan oleh mereka. Misalnya ketika kami memanggil Pak Indra datang ke sini kan, Pak Indra kan MC profesional tuh. Nah tentunya kami juga ingin anak-anak kami bisa belajar dari kacamata yang lain bahwa ternyata menjadi MC pun bisa menjadi suatu nilai plus buat anak-anak kami ketika nanti mereka terjun. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak Indra. Dan sebagai informasi bahwa kelas inspirasi guru tamu ini menghadirkan banyak profesi. Oh tentu saja. Coba bisa cerita, ini guru-guru juga nih, apa aja ini yang sudah dan mungkin akan ada rencana untuk guru-guru jenis bidang profesi yang lain nantinya. Kalau yang sudah jalan dengan kami, yang pertama itu dari bidang fotografi dan sinematografi. Kemudian yang kedua itu dari tour travel ownernya, jadi untuk memotivasi bagaimana caranya selain menjadi mungkin dari wirausaha muda, mungkin mulai dari muda, kemudian tadi dari public speaking, mungkin ke depan dengan bidang-bidang lain Ya pastinya terkait dengan pariwisata. Praktisi langsung pariwisata. Jadi anak-anak kami nanti ketika terjun ke lapangan mereka sudah punya banyak ilmu tambahan di luar dari ilmu yang diberikan oleh kami guru-guru mereka di sekolah. Gitu Pak Indra. Oke, menarik ya, karena ini adalah kreativitas. Jadi kreativitas itu nggak boleh berhenti, walaupun saat ini adalah sedang masa pandemi dan kita juga butuh untuk melakukan pengembangan celah-celah lain untuk melakukan perbaikan terhadap mutu dari pengajaran di setiap sekolah, ya kan? Iya, betul sekali. Terima kasih guru-guru terbaik ini. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi juga guru-guru di luar sana untuk membina kemampuan murid-muridnya. Keren. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama. Sampai jumpa kembali.